Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat di mana saya berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari Lastek Channel SMP Negeri 1 Banda memberikan sedikit pengalaman atau tutorial terkait dengan aplikasi RKS versi terbaru, yaitu RKS versi 2.05. Nah, teman-teman sekalian, RKS yang terbaru, jangan lupa teman-teman sekalian sudah mengajukan pengesahan kepada dinas untuk dilakukan persetujuan. Karena kalau belum melakukan persetujuan, maka teman-teman belum bisa melakukan progres pelaporan dengan menu penata usaha. Ya, jika aplikasi RKS sudah terbuka, teman-teman sekalian, kalau yang belum melakukan update secara otomatis, maka saya sarankan membuka RKS-nya dengan menggunakan jaringan internet sehingga aplikasinya langsung terupdate. Nah, yang saya punya ini sudah versi 2.05. Di bawah sini kelihatan. Kemudian jika melakukan update, maka teman-teman sekalian harus menyiapkan kode RKS yang diberikan oleh dinas, admin dinas, sehingga teman-teman jangan lupa atau tempat penyimpanannya harus disiapkan, gitu ya. Kode RKS, saya ulangi, kode RKS, kode REK, ya. Ya, kemudian teman-teman sekalian, kita masuk pada RKS yang versi terbaru. Ya, klik masuk. Saya gunakan salah satu gmail.com. Ya, saya gunakan salah satu sekolah. Kemudian saya login. Ya, teman-teman sekalian, di versi yang terbaru ini itu sudah, ya, teman-teman sekalian sudah punya rincian kerja yang sudah dibuat, yang saya sampaikan pada part yang pertama kemarin, untuk menghindari supaya tidak terjadi perhitungan secara otomatis oleh sistem. Maka pada triwulan ketiga itu dikosongkan, dianggap triwulan ketiga itu tidak ada, tapi itu dijadikan sebagai dananya itu dijadikan ke triwulan 2 atau 4, ya, yang saya sampaikan pada part 1 kemarin. Nah, teman-teman sekalian, setelah teman-teman melakukan pengesahan, maka teman-teman mengecek pada tombol cek status, apa sudah disahkan oleh dinas atau belum. Nah, ini dicek, diklik cek statusnya, kemudian kita biarkan sampai dia terkoneksi. Cek status pengesahan. Nah, ini sudah tertulis di sini bahwa bos pusat disetujui. Nah, itu artinya bahwa kita sudah bisa melakukan penatausahaan dengan cara melakukan pelaporan di penatausahaan. Oke, ini diklik tutup. Kemudian teman-teman sekalian, setelah demikian, maka kita coba masuk pada penatausahaan, ya, di penatausahaan. Kemudian kita klik aktivasi BKU. Nah, perhatikan pada sumber dana. Nah, ini sudah terbuka, gitu ya. Dana bos regulernya sudah terbuka. Nah, teman-teman sekalian, yang berubah pada
versi 2.05 itu ada pada rincian objek belanja, kemudian SPTJM yang kemarin tidak ada, ya. Kemudian ada laporan barang modal dan barang habis pakai. Ini yang berubah, yang ada pada RKS versi 2.05 dan sudah sesuai dengan Permendagri gitu ya, tentang pelaporan penggunaan dana BOS, ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini setelah sudah memiliki ini, nah maka teman-teman sekalian jangan lupa diaktifasi BKU ini, tadi ya sudah diklik, kemudian buku kas per bulan itu diaktifkan. Nah, ada perbedaan juga pada pengisian di SPJ, ya, ada perbedaan. Kalau kemarin tidak, nanti saya tunjukkan perbedaannya. Kemudian ini diklik aktifkan, ya, diaktifkan. Tapi sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingatkan, setelah mengetahui bahwa ini sudah diaktifasi, teman-teman jangan lupa di backup dulu ya, di backup database-nya. Ini saya tutup dulu supaya saya backup dulu ya, saya backup dulu, yaitu di search pencarian sini diketik dengan persen, ya, app data persen, ya, untuk kita backup data kita yang sudah disetujui. Kalau kemarin saya sudah menyetujui, kali ini perhatikan teman-teman sekalian, di folder yang sudah terbuka di persen app data, ya, itu yang sudah terbuka, ada folder yang namanya Artek, ya, ada folder yang namanya Artek. Nah, ini diklik, kemudian ada folder RKS. Nah, yang ini, yang RKS client-nya itu diambil, di copy dengan cara ya Ctrl C atau klik kanan copy, ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita melakukan pembackupan pada folder yang kita punya, ya. Saya backup pada folder yang saya sudah buat ini, oke. Saya backupan di sini RKS pengesahan, ya, yang sesudah pengesahan, ya. Saya jadikan sebagai klip baru dengan membuat satu sesudah pengesahan. Oke. Ya, saya di sini saya Ctrl V atau paste. Jangan lupa teman-teman sekalian, dibuat satu lagi folder, ya, untuk mengantisipasi ya apa saja namanya folder, ya. Kemudian klik kanan, klik, kita paste lagi, ya. Kita buat lagi satu lagi, ya. Pokoknya dibuat beberapa folder backupan lah, supaya jika ada permasalahan pada RKS, ya, kita langsung bisa, ya. Demikian teman-teman sekalian. Kemudian kita kembali ke kita tutup lagi, kita kembali ke RKS aplikasi, ya. Kita kembali ke RKS aplikasi, kemudian kita masuk, kita login lagi menggunakan login sekolah, ya. Oke. Baik, ya. Teman-teman sekalian, kita ke penata usahaan, kita ke aktivasi BKU, kemudian kita lihat sumber dananya sudah terbuka, sumber dana BOS reguler. Kemudian kita pilih penerimaan transfer, karena belum ada maka kita harus lakukan dulu laporan bulan Januari, ya. Kita buka dulu Januari, klik Januarinya, karena dalam Januari yang saya sampaikan pada part 1 kemarin, Januarinya
tidak ada transaksi, maka kita buka, aktifkan, kemudian kita lakukan lagi, tutup, klik lagi. Apakah Anda menutup? Ya, kita tutup karena kita tidak punya transaksi. Nah demikian, maka bunga bank dan ini dianggap nol karena belum ada transaksi. Ya, kita pilih oke saja. Kemudian kita buka lagi, aktifkan lagi bulan Februari. Ya, perhatikan di bawah sini ada string data berhasil. Kemudian kita aktifkan lagi Februari, ya, diklik yes. Kemudian kita tutup lagi kalau tidak ada aktivitas di Februari, kita tutup juga dengan klik oke. Nah perhatikan teman-teman sekalian, setelah tertutup maka teman-teman perhatikan pada buku pembantu. Ya, di sini buku kas umum, bos reguler, kemudian kita pilih bulan, ya, yang sudah kita buka tadi tanpa ada kegiatan, kita print out, kita cek, ya. Ya, kita tunggu sampai dia sementara mendownload bukunya sampai akan terbuka, ya. Nah ini buku kas umum ber Januari, ya, karena dia tidak ada, ya, dia langsung tutup buku, tidak ada transaksi. Oke, kita tutup saja. Dan seterusnya untuk rincian objek belanja, ya. Nah ini untuk Januari, ya, kita anggap selesai. Oke, nah ini rincian objek belanjanya, buku pembantu rincian objek belanja. Oke, ini sudah siap, ya, karena tidak ada kegiatan. Kemudian kita lihat yang saya bilang tadi, perubahan, ada STPJS PTJM, surat perintah tanggung jawab mutlak, pernyataan tanggung jawab mutlak. Kemudian ada barang habis pakai, ini biasanya diminta oleh inspektorat. Barang habis pakainya berapa, kemudian di RKS-nya berapa. Nah teman-teman sekalian, kalau sudah punya ini maka langsung saya disampaikan, ya. Oke, ini rekapitulasi belanja barang dana bos barang habis pakai atau BHP-nya. Karena bulan Januari ini tidak ada pembelanjaan, maka dianggap tidak ada. Jadi kita lakukan pada bulan lain setelah teman-teman mengisi pembukuan pada bulan yang bersangkutan. Oke, baik teman-teman sekalian, kita ke buku kas yang bulan Februari, Januari, Februari sudah ditutup. Kita buka bulan Maret karena transaksi kita adalah di bulan Maret. Ya, kita akan buka. Sudah terbuka, maka teman-teman ke penerimaan transfer. Ya, klik penerimaan transfer. Transfer pada saat tahap 1 itu teman-teman harus punya rekening koran, ya. Otomatis pada tahap 1 itu transfernya tanggal 20, ya, di rekening koran. Tahap 1 jumlahnya sebanyak ini. Ini sudah langsung diatur oleh sistem tahap 1. Kita oke, ya. Nah sudah, maka kita lakukan buka buku kas Maret. Oke, apakah akan kita lakukan buku kas umum, kita ke buku kas umum. Nah kemudian di buku kas umum sini sudah ada transfer pada tanggal 20 di bulan Maret, report bulan Maret. Kemudian di bulan Maret itu juga kita lakukan tarik bank. Nah kita melakukan penarikan tunai, ya, tarik tunai itu pada tanggal 20, kalau tidak salah 26 Maret dengan jumlah yang sama. Misalnya teman-teman perhatikan di buku rekening koran, ya, jumlah penarikan pada saat itu sama, ya. Kalau sama ya disamakan, kalau tidak sama maka perhatikan di rekening koran. Oke, hati-hati. Oke, proses tarik tunai, karena tarik tunai tadi saya bilang tadi bahwa perhatikan di rekening koran. Kita yes, kalau dianggap sudah pas kita yes. Nah kita tarik tunai pada tanggal 26 dengan pergeseran uang di bank, demikian. Nah yang saya mau bilang teman-teman sekalian, setelah ini
maka ada perbedaan pada versi 205 dan 204 pada SPJ. Ya, kita klik SPJ-nya. Saya contohkan pada pemakaian pembelanjaan untuk tanggal 26 penarikan, terus kita belanja tanggal 30 misalnya, atau kita belanja tanggal 28. Ya, contohnya pada pembelian ATK, alat tulis kantor. Ya, kemudian kita klik kegiatan pembelian ini. Nah, ini di SPJ yang baru input nota, teman-teman sekalian, sudah tertera nama toko, alamat, nota, nomor telepon toko, dan nomor handphone. Kalau 204 tidak ada nomor handphone. Paling rinci sekali, sehingga jika ketahuan blank maka akan menghubungi nomor HP toko. Jangan lupa NPWP-nya. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Ada perbedaan sedikit di situ. Kita tinggal mengisi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, pada saat kita melakukan rancangan pada RKS. Nah, saya perlu sampaikan juga bahwa pada saat pembelian, ya, di atas 2 juta itu baru bisa baru dia terbaca langsung pajaknya. Nah, ini teman-teman sekalian, saya sampaikan dalam rancangan RKS, ya, jumlah dana atau unit yang dianggarkan itu saya berharap itu memiliki harga yang di atas harga toko. Misalnya di toko disampaikan 130, ya, di RKS kemarin dirancang harus minimal 130, ya, atau standar harga eceran tertinggi. Kenapa demikian? Karena jika kita memasang standar harga eceran tertinggi itu kita boleh menggunakan harga itu sesuaikan dengan harga toko. Misalnya kita pasang harga eceran tertingginya 50.000 di sini, ya. Tapi pada saat kita belanja harganya hanya 45. Maka otomatis kita tinggal ganti di sini harga belanjanya. Double di sini, di sini klik langsung kita ganti di sini. Ya. Tapi kalau teman-teman merancang di sini 45, kemudian harga tokonya 50, maka itu tidak bisa diganti. Ya. Itu jadi, makanya ada harga eceran tertinggi itu dipasang harga eceran tertinggi, atau paling tidak ya disesuaikan harga toko. Oke, itu sudah selesai teman-teman sekalian. Karena saya belum ini, ya saya cancel dulu. Ya, kemudian jangan lupa teman-teman sekalian, jika punya NPWP maka menggunakan PWP. Saya ingatkan untuk pembelanjaan pada konsumsi. Ya, kalau konsumsi teman-teman sekalian, jangan sampai teman-teman mengatakan bahwa kita sudah di warung. Biasanya kalau kita membelanja di warung makan gitu ya, itu sudah tertulis di notanya dengan belanja barang, makan, minum, makanannya, kemudian ada ada pajak, tertulis pajak sekian. Nah, kalau di situ sudah di nota sudah ada pajaknya, maka di sini jangan menggunakan pajak pembayaran. Kalau tidak nanti akan kena dampak, teman-teman akan bayar pajak ulang. Ya, ini saya ingatkan. Jangan diklik menggunakan pajak gitu ya. Kalau pada saat pembelanjaan menggunakan konsumsi makan. Ya, itu demikian teman-teman, trik singkat. Kemudian setelah ini dibuat, ya, maka teman-teman sekalian mengeprint semua, lakukan print buku pembantu, buku rincian objek, ya, rincian objek di print Maret misalnya, draft rincian objek belanjanya. Nah, ini sudah ada, belum ada pergeseran uang, ya, karena belum ada pengisian data. Saya contohkan, 1, saya membayar
di tanggal 26 pengambilan, tanggal 28 itu progres otomatis langsung membayar tenaga kontrak ya, tenaga kontrak atas nama ini dia honor guru atas nama si A dengan 4, itu artinya 4 bulan, karena pada saat kita membayar di bulan Maret maka kita membayar 4 bulan si A ya, kita membayar dia ya, ini 4 volumenya 4 Maret, kita bayar dulu dengan 3 ya. Oke, kemudian ini jumlah belanjanya, ini belanjanya ya, kemudian ini kita tidak memiliki pajak yang bersangkutan ya, maka kita oke. Kemudian kita belanja lagi dengan SPJ nya tenaga kontrak misalnya ya. Oke, dengan yang tadi si A ini sudah tinggal 1, berarti tinggal bulan keempat. Si B lagi kita lihat lagi dengan pembelanjaan pada 3 bulan. Oke, kita oke. Kemudian si C lagi kontrak ini sudah tinggal 1 ya, ini tinggal ya C1, yang ini yang si C ini masih 4, kita lakukan lagi pembayaran. Kemudian si C kontrak lagi, ada lagi, nah ini lagi 1 ya, 3 bulan kita bayar. Kemudian masih ada lagi tenaga kontrak ya, 1 lagi ya, ini ya 1. Oke, 3 bulan kita oke. Nah sudah ada masing-masing sudah dibayar ya untuk 3 bulan pada bulan Maret ini ya. Kita lihat rincian objek belanja, misalnya rincian objek belanja. Oke. Nah sudah ada rincian objek belanja untuk pembayaran guru honor dengan buku nomor BKU nya sekian ya, tanggal pembayaran tanggal sekian ya, untuk pembayaran guru honor 3 bulan. Oke ya, dan seterusnya untuk SPJ yang berikut teman-teman sekalian ya, untuk SPJ yang berikut demikian. Untuk pembayaran yang lain-lainnya otomatis kita bayar dulu dengan tenaga upah, ini tidak ada sudah. Oke, ini pembuatan RKS ya, ini kemarin 1 kita dibayar karena masih utang. Kemudian ya diklik OK ya, penyusunan. Ingat teman-teman sekalian ya, tunai 7 juta ya, total 7 juta, buku bank belum, masih dalam progres. Nanti kita akan perhatikan kas tunai, buku pembantu bank. Ini yang tadi penarikan pengeluaran sudah ini jalur ini. Oke, ini masih dalam progres untuk pelaporan dan SPJ nya. Nanti setelah ini baru teman-teman sekalian tutup kas ya, ditutup kasnya sampai dengan selesai pada bulan Maret teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman beralih ke aktivasi buku kas Maret ditutup, diklik, dia minta apakah Anda menutup ya, kalau oke ya oke, kalau belum ya belum. Perhatikan baik-baik nota belanja sama progres pembelanjaan di bulan Maret. Baik, demikian teman-teman sekalian sedikit trik terkait dengan 205 yang ada perubahan-perubahan terkait dengan menu-menu yang ada ya di buku kas RKS versi 2.05. Selamat bekerja, semoga sukses. Jangan lupa laporan bulan tahap pertama ya dilaporkan menggunakan RKS online. Kemudian jangan lupa online kan dia setelah dibuat, maka ada 7 online di online kan di BOS online. Demikian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan selalu sukses.